Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah online. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari kawasan Bima Kurdo nomor 33, Sapen Radio mengudara seperti biasa dalam renungan pagi. Apa kabar sahabat Sapen Radio? Tema kali ini adalah taubati keburukan sekecil apapun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang kuasa menggilirkan siang dan malam kecuali Allah. Tiada yang mampu menciptakan dan memelihara segala yang ada kecuali Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendirilah segala hal yang menimpamu. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sahabat Sapen Radio, hal ini perlu seringkali ingat kembali bahwa tidak ada yang membuat kita sengsara. Tidak ada yang membuat kita itu celaka. Tidak ada yang membuat kita itu resah. Dan tidak ada yang membuat kita itu gelisah selain dari keburukan diri kita sendiri. Bahkan, bukan setan yang membuat kita itu celaka. Setan hanya membisiki saja, mengajak kita untuk berbuat maksiat. Sedangkan yang menentukan pilihan apakah kita akan mengikuti ajakan setan ataukah kita menolaknya, maka itu di tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Namun yang membuat repot adalah kita lebih melihat keburukan orang lain sebagai ancaman bagi kita daripada keburukan kita sendiri. Padahal keburukan yang kita lakukan sekecil apapun adalah bagaikan kita menebar paku di jalan yang pasti akan kita lewati. Kita sendiri yang akan terluka karena menginjaknya. Sahabat Sapen Radio, maka jika kita merasa hidup kita banyak sulitnya, hati kita lebih banyak tidak bahagianya, lebih banyak orang yang menyakiti kita daripada yang menyayangi kita, maka langkah terbaik adalah muhasabah diri dan bertaubat. Sekecil apapun keburukan, taubatilah supaya Allah melapangkan jalan dan hidup kita. Insya Allah. Seorang muslim mempunyai jiwa dan kepribadian yang luar biasa. Karena seorang muslim itu jiwanya berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kepribadian seorang muslim itu karena hubungannya dengan Allah yang sangat kuat, sehingga menimbulkan akidah yang luar biasa. Kekuatan akidahnya atau keyakinannya, di mana kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat teguh. Itulah yang membuat dia bagaikan karang yang ditempa ombak samudera yang tak pernah bergeming menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan.
Sahabat Saban Radio, sumber kepribadian seorang muslim adalah keyakinan dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul yang pertama kali mereka dakwahkan adalah tentang tauhidullah, di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Sebagai contoh dari kepribadian muslim yang beriman teguh ialah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan seorang budak yang bernama Bilal. Keimanan Bilal memang sudah teruji di masa permulaan dakwah Islam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Bilal lahir pada 580 Masehi di Mekah dari keluarga budak keturunan Afrika. Diam-diam, Bilal pada suatu hari pergi dari pekerjaannya untuk majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Majikannya marah begitu mengetahui kepergian budaknya itu. Lebih murka lagi begitu mencurigai keislamannya. Bilal pun tidak membantah telah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun digiring ke tengah padang pasir untuk disiksa. Si majikan tidak sendiri, melainkan menyertakan kawan-kawannya yang juga petinggi kaum musyrikin Mekah. Mereka hendak memaksa Bilal agar mengingkari Islam dan kembali menyembah berhala. Badan Bilal dibentangkan di atas pasir yang panas. Matahari menyengat amat terik. Sebuah batu besar menindih tubuh Bilal. Semua kaki dan tangannya diikat dan ditambatkan pada 4 tonggak. Orang-orang musyrik terus meneriakinya agar meninggalkan iman dan Islam. Beberapa algojo juga mencambuk kepala dan bagian tubuh yang tidak tertindih batu besar itu. Namun Bilal tetap tabah menjalani penyiksaan demi penyiksaan. Dari mulutnya Bilal hanya terucap kata yang terus diulanginya. Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Esa. Satu-satunya yang pantas disembah adalah Allah, bukan berhala-berhala itu. Sahabat, ketenangan Bilal justru menyurutkan keberanian orang-orang musyrik itu. Mereka pun merayu Bilal dengan iming-iming harta dan kebebasan bila ia mau meninggalkan iman dan Islam. Bilal tidak gentar. Ia terus melafalkan perkataan tauhid. Bahkan tidak jarang senyum mengulas di bibirnya. Orang-orang Quraisy mungkin dapat menguasai raganya dan mengambil kebebasannya sebagai budak belian. Namun, dia tahu tidak ada yang lebih berharga daripada iman di dalam dada. Nah, sahabat, sampailah kabar tentang siksaan yang dialami Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Saat itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi tempat penyiksaan.
Benar saja, batu besar masih menindih tubuh Bilal. Luka-luka meliputi tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya. Segera Abu Bakar mendatangi majikan Bilal dengan niat untuk membeli kebebasan budak tersebut. Apakah kalian akan membunuhnya hanya karena ia mengucapkan ahad, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan? Tanya Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf, si majikannya itu. Tanpa ragu, Abu Bakar mengeluarkan uang yang jumlahnya melampaui harga kebebasan Bilal. Umayyah tidak melihat alasan untuk mempertahankan budak yang sudah disiksanya habis-habisan itu. Jelas bagi Umayyah dan gerombolan musyrikin itu nyawa manusia tidak seberapa ketimbang harta. Mulai saat itu, Bilal menjadi seorang muslim yang merdeka. Abu Bakar As-Siddiq lalu membimbing Bilal untuk bangkit. Ia membawanya ke diam Rasulullah SAW. Ia berikrar di hadapan Rasulullah SAW bahwa akan selalu membela dan menerima Islam sebagai agamanya. Inilah watak militan yang begitu besar sebagai wujud pribadi muslim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah orang-orang yang mendirikan sholat. Dari rezeki yang kami berikan kepada mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai